Cheolmin menatap Oh Jung lurus ke mata. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Oh Jung menjawab tanpa ragu. Uang. Cheolmin mengangguk pelan. Tentu saja, siapa yang tidak? Oh Jung tersenyum tipis. Kau tajam, lebih pintar dari kebanyakan anak seusiamu. Terima kasih. Oh, kalau begitu, lanjut Oh Jung, berapa yang kau mau? Bocah tolol, pikir Oh Jung. Sungguh omong kosong, balas Cheolmin dalam hati. Saya tidak menginginkan uang kotor, kata Cheolmin tenang. Saya bisa mendapatkannya sendiri. Senyum Oh Jung memudar. Kalau begitu, apa yang kau mau dariku? Pengakuan. Apa? Oh Jung terperangah. Cheolmin menyandarkan tubuhnya. Ayolah, apa saya benar-benar harus menjelaskannya? Apa yang kau punya nyali untuk menyerahkan diri? Potong Cheolmin dingin. Oh Jung terdiam, jelas terpukul. Tatapan Cheolmin semakin tajam. Kelihatannya tidak seperti yang saya duga. Ia melanjutkan. Kalau begitu, beri karyawanmu bonus. Donasikan sisanya. Oh Jung menelan ludah. Kau serius? Saya tidak punya waktu untuk bercanda. Saya beri Anda waktu 3 hari. Kalau tidak, saya yang akan melaporkan Anda dan menerima penghargaan atas itu. Tunggu, Oh Jung mencoba menyela. Kita sudah selesai, kata Cheolmin singkat. Silakan keluar. Oh Jung tak mampu berkata apa-apa. Cheolmin menambahkan tanpa emosi. Atau Anda lebih suka saya melaporkannya sekarang? Oh Jung langsung berdiri tergesa-gesa. Aku akan pergi. Ingat kata-kata saya, ujar Cheolmin dingin. 3 hari, Oh Jung segera keluar dari ruangan itu, hampir berlari. Cheolmin menghela napas panjang, pengecut. Dalam hatinya, ia bergumam. Banyak orang di posisi tinggi seperti Oh Jung senang memamerkan kekayaan dan status. Tapi justru karena itu, mereka punya terlalu banyak yang bisa hilang. Begitu semua korupsi mereka terbongkar, jabatan runtuh, nama hancur. Orang seperti itu selalu takut. Dan ketakutan mereka, mudah ditebak. Setelah itu, Cheolmin menelepon Soyung. Hei, Soyung, di kantor tidak ada apa-apa lagi, jadi kalian tidak perlu kembali, katanya tenang. Aku akan mengunci kantor dan menyusul. Tolong pesan kopi untukku. Keesokan harinya, di sebuah lapangan basket terbuka, Geonjo sedang berlatih. Ia melompat dan melepaskan tembakan jarak jauh, Swiss, bola masuk bersih ke dalam ring. Cheolmin yang baru tiba bertepuk tangan pelan. Kau kelihatan jauh lebih baik. Geonjo menyeka keringatnya. Aku sudah lama tidak tidur seenak ini. Kalau begitu kenapa kau tidak membiarkanku menikmati hal yang sama? Balas Cheolmin sambil tersenyum. Aku juga suka tidur, kau tahu. Geonjo terkekeh. Udara pagi itu bagus. Cocok untuk 1 lawan 1. Yang kalah traktir minum. Cheolmin menggeleng. Tunggu dulu. Katakan saja, kenapa kau memanggilku ke sini? Jangan kaku begitu, ujar Geonjo sambil mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkannya. Aku datang untuk memberikan ini. Cheolmin membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar cek. Ini cek yang berbeda dari yang sebelumnya. Tidak ada reaksi sama sekali. Geonjo mendecak. Kukira aku bisa mengejutkanmu. Apa yang istimewa? Jawab Cheolmin datar. Kau bisa memberikannya siang hari. Yah, karena sudah di sini, dengarkan ceritanya. Mereka duduk di bangku panjang di pinggir lapangan. Aku video call dengan ayahku beberapa hari lalu, kata Geonjo. Dia masih bekerja di konstruksi luar negeri, kan? Tanya Cheolmin. Iya, sebelumnya aku tidak bisa menghubunginya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Begitu dengar semuanya, dia minta maaf terus. Kelihatan capek, benar-benar capek. Cheolmin menatap ke depan. Lalu bagaimana dengan tunggakan gajinya? Sudah dibayar, jawab Geonjo. Tapi baru sekitar setengah. Cheolmin mengerutkan kening. Perusahaan konstruksi macam apa itu? Sepertinya mereka masih punya sedikit dana. Dengan perusahaan mana mereka terlibat? Tanya Cheolmin lagi. Geonjo menoleh padanya. Kau lupa, Hanjong Construction. Cheolmin terdiam sesaat. Hanjong Construction. Belum lama ini kan ada insiden di Hanjong Electronics, lanjut Geonjo. Kurasa mereka takut ikut terseret. Jadi mereka buru-buru membayar sisa gaji dari uang yang tersisa. Ia tersenyum pahit. Mungkin itu cara mereka menutup mulut kami. Tapi, setidaknya kami dibayar. Cheolmin menunduk sedikit, rahangnya mengeras. Hanjong lagi, gumamnya dalam hati. Dan Hanjong, bajingan-bajingan itu. Setelah itu, Cheolmin bertanya pelan. Ayahmu baik-baik saja. Geonjo mengangguk. Terima kasih sudah bertanya. Dia baik-baik saja. Aku senang mendengarnya, jawab Cheolmin singkat. Geonjo terdiam sejenak, lalu menarik napas. Tapi, aku minta maaf. Bisakah kau menunggu sampai akhir tahun untuk sisanya? Aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk melunasinya. Jangan khawatir, kata Cheolmin tanpa ragu. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Suara Geonjo meninggi sedikit. Ini bukan sekadar uang jajan. Cheolmin menoleh padanya. Serius, kau tidak perlu mengembalikan uang itu. Jangan biarkan ini membebanimu. Fokus saja pada kesehatan ayahmu dan adikmu. Geonjo berdiri dari bangku. Terima kasih sudah bilang begitu. Aku tahu ini menyebalkan, tapi aku hanya butuh sedikit waktu. Aku akan melunasinya di akhir. Aku sudah bilang, potong Cheolmin, nadanya tegas.
kau tidak perlu mengembalikannya. Jeonjo menatapnya heran. Kenapa kau tiba-tiba jadi seperti ini? Sial, gumam Cheolmin dalam hati. Ia menghela napas lalu berkata lebih pelan, tak apa. Aku cuma sedikit lelah. Jeonjo menggeleng kecil. Kau dan sifat keras kepalamu itu, pulanglah dan tidur lagi. Kita lanjutkan lain waktu. Ia melambaikan tangan singkat. Dah. Jeonjo pergi, meninggalkan Cheolmin sendirian di bangku itu. Cheolmin mengepalkan tangan. Lagi-lagi Hanjong, gumamnya geram. Hanjong sialan, dasar bajingan. Malam harinya, di kamar Cheolmin, cahaya monitor menerangi wajahnya. Ia mengetik cepat, membuka satu file lalu menutup yang lain. Dokumen-dokumen tercetak menumpuk di sisi meja. Setelah beberapa lama, ia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Tidak ada artinya, gumamnya lelah. Dalam hatinya ia mengakui kenyataan pahit itu. Setelah semua penelitian ini, aku masih tidak bisa menemukan cara untuk menjatuhkan mereka. Hanjong tetaplah konglomerat. Hanjong Construction adalah salah satu afiliasi terdekat keluarga pemilik. Walau ia mengetahui setiap korupsi kecil yang mereka lakukan, tetap saja ia tidak bisa menyentuh mereka. Ini seperti memukul batu dengan telur. Kasus ARM Motors hanyalah kebetulan, masalah yang relatif sederhana. Insiden Hanjong Electronics pun tertutup rapat, itulah sebabnya Hanjong memilih diam dan tidak bergerak. Jujur saja, pikirnya, diriku yang sekarang masih bukan apa-apa bagi mereka. Namun satu hal menjadi semakin jelas. Aku butuh waktu. Ia membutuhkan modal yang cukup, jaringan yang luas, dan posisi yang tepat. Dengan waktu dan persiapan, segalanya bisa berubah. Tangannya berhenti di keyboard. Ia teringat sesuatu, sebuah password lama, detailnya terasa dekat namun hampa. Cheolmin menggeleng. Tidak, aku mungkin tidak akan pernah mengingatnya. Aku tidak bisa mengandalkan brankas itu. Matanya beralih ke beberapa dokumen perusahaan yang terbentang di meja. Berarti hanya ada satu opsi. Ia menatap nama-nama perusahaan itu satu persatu. Menggunakan mereka, untuk menghancurkan mereka. Senyum tipis terbit di wajahnya, dingin dan tenang. Tubuhku masih sehat, dan kesempatanku masih panjang. Ia menatap layar monitor dengan mata tajam. Tunggu saja, Hanjong. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian berlutut di bawah kakiku. Setelah itu, Cheolmin bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke dapur untuk minum. Ia meneguk air, lalu bergumam pelan. Waktunya kembali menyusun data. Namun sebelum sempat kembali ke kamarnya, ia mendengar suara tangisan samar. Langkahnya terhenti. Suara itu berasal dari kamar orang tuanya. Ibunya berkata dengan suara bergetar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayahnya menjawab dengan nada berusaha tenang. Jangan khawatir, tapi, tinggal 2 bulan lagi, kata ibunya lagi, suaranya hampir pecah. Aku akan mencari jalan keluar, balas ayahnya. Biaya sewa sudah naik jauh lebih tinggi dibanding beberapa bulan terakhir, ujar ibunya, tak mampu menahan tangis. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Ayahnya menghela napas, lalu berkata lembut. Tolong jangan menangis, sayang. Aku janji, aku akan menemukan jalan keluar. Cheolmin berdiri terpaku di balik pintu. Setelah mendengar semua itu, sial, gumamnya dalam hati. Aku terlalu sibuk dengan urusanku sendiri. Aku membiarkan ini terjadi. Pikirannya berputar cepat. Sepertinya kita harus pindah, dan keluarga kita. Tiba-tiba dadanya berdebar kencang. Apalagi yang akan terjadi? Ia menggenggam tangannya erat. Tenang, Cheolmin. Ingat, ini juga keluargaku. Tatapannya mengeras. Aku janji, aku akan melakukan yang terbaik. Apapun yang terjadi. Keesokan paginya, di rumah mereka, ayahnya sudah bersiap hendak pergi. Ia mengenakan jaketnya sambil berkata, aku akan segera kembali. Cheolmin menghampirinya. Ayah, ayo pergi bersama. Ayahnya menoleh, terkejut. Kamu mau bertemu seseorang? Ya, jawab Cheolmin mantap. Aku ada pertemuan, dengan ayahku. Ayahnya menunjuk dirinya sendiri, bingung. Dengan aku, tentu saja, kata Cheolmin sambil tersenyum tipis. Ayahnya tertawa kecil. Oh, anakku ingin menghabiskan waktu denganku, ya. Ia membuka pintu dan berkata, ayo. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah kafe dan duduk berhadapan. Ayahnya mengusap leher lalu berkata, panas sekali di luar, tapi di dalam sini malah agak dingin. Ia tersenyum kecil. AC-nya memang terlalu dingin. Cheolmin segera menyela. Ayah, minum tehnya dulu sebelum dingin. Ayahnya tertawa pelan. Kamu ini, kadang aku pikir kamu hanya fokus pada hal-hal kecil di depanmu. Ia lalu meneguk tehnya perlahan. Cheolmin menatap meja sejenak, lalu berkata dengan hati-hati. Semalam, aku tidak sengaja mendengar pembicaraan ayah dan ibu. Ayahnya terdiam, lalu menatapnya kaget. Anggap saja kamu tidak mendengar apa-apa. Cheolmin menggeleng pelan. Aku tidak bisa, dan, aku pikir aku harus memberikan ini. Ia mengeluarkan sebuah amplop dan mendorongnya ke arah ayahnya. Ayahnya langsung mengernyit. Cheolmin, aku tidak tahu apa yang kamu dengar, tapi ini. Ayah bicara soal kita tidak punya cukup uang untuk membayar sewa, potong Cheolmin dengan tenang. Ayahnya langsung berkata tegas. Ambil kembali. Tidak, jawab Cheolmin. Jumlahnya memang tidak sebanyak yang terakhir kali, tapi aku harap ini bisa membantu.
Aku bilang ambil kembali. Suara ayahnya meninggi. Cheolmin menatapnya lurus. Aku tidak bisa. Ia menarik napas dalam-dalam. Kali ini, ayah tidak sendirian. Kita keluarga, kan? Kita hadapi ini bersama. Ia mendorong amplop itu sedikit lebih dekat. Uang ini, aku tidak ingin ada yang berubah di antara kita karena ini. Dan lebih dari apapun, aku pikir akan lebih baik kalau Yun Ah tidak tahu apa-apa. Ayahnya terdiam lama, lalu ia mendesah dan tersenyum lelah. Dasar bocah nakal. Ia menatap Cheolmin dengan mata lembut. Aku senang melihat kamu sangat menyayangi adikmu. Cheolmin tersenyum tipis. Bukankah itu keuntungan jadi kakak? Aku suka melihat Yun Ah ceria. Kalian berdua memang dekat, kata ayahnya. Maaf, ujar Cheolmin refleks. Ayahnya menggeleng. Aku hanya sering dengar kalau anak-anak biasanya merasa canggung dengan kehadiran saudara lain. Tapi melihat kalian akur seperti ini, itu bagus. Cheolmin mengangguk. Kami sudah tumbuh bersama sejak kecil. Aku harap akan terus begitu, kata ayahnya pelan. Cheolmin kembali mendorong amplop itu. Itulah kenapa, tolong terima uang ini. Ini bukan hanya untuk ayah, tapi untuk kebaikan keluarga kita. Ayahnya menghela napas panjang. Kamu serius sekali. Tapi, ini tidak sesederhana itu. Cheolmin menatapnya tajam. Apa ada masalah lain? Ayahnya ragu. Itu. Cheolmin terdiam. Ini pertama kalinya aku melihat ekspresi ayah seberat ini, gumamnya dalam hati. Mungkin ayah sedang berpikir dari mana harus mulai. Ia menurunkan pandangannya, memilih diam. Apapun yang ayah pikirkan, mungkin yang terbaik sekarang adalah duduk dan menunggu jawabannya. Ayahnya tertawa kecil, lalu berkata sambil menggeleng. Kamu ini keras kepala sekali. Aku jadi penasaran, kamu dapat sifat itu dari siapa? Ia menghela napas, lalu menambahkan. Baiklah, baiklah. Dasar bocah nakal. Jadi jangan menatapku seperti itu. Cheolmin ikut tertawa kecil. Ayahnya kemudian bersandar di kursi dan berkata dengan nada lebih serius. Aku harus membayar pinjaman sewa apartemen dan mengajukan pinjaman baru. Tapi akhir-akhir ini, kita terlalu sering ditolak. Ditambah lagi, suku bunga naik terus. Cheolmin langsung bertanya, Ayah, kenapa semua pengajuan pinjaman kita ditolak? Ayahnya terdiam sejenak sebelum menjawab. Mungkin karena nilai kreditku sudah semakin buruk. Dalam hati Cheolmin bergumam, jadi itu alasannya. Aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi padaku. Dulu aku tidak pernah memikirkan soal kredit. Kemanapun aku pergi, aku selalu diperlakukan sebagai VVIP. Semua terasa mudah. Masalah sewa berbasis deposit yang sering diberitakan itu, katanya ancaman bagi kelas menengah. Aku selalu menganggapnya hanya berita. Aku tidak pernah membayangkan itu akan menjadi kenyataan. Cheolmin memanggil pelan, Ayah. Ayahnya menoleh. Cheolmin menunduk sedikit. Aku rasa, aku selama ini salah paham tentang beberapa hal. Maaf. Dalam hati ayahnya bergumam, anakku sampai merasa seperti ini. Cheolmin mengangkat kepalanya lagi dan berkata dengan tenang. Mungkin yang paling penting bukan soal uangnya saja. Ayah, ini menyangkut kita semua, kan? Ayahnya mengangguk. Iya, ini memang menyangkut kita semua. Tapi ini adalah hal yang akan ibu dan ayah atasi. Itu kewajiban kami sebagai orang tua. Cheolmin menatap ayahnya dengan mantap. Kalau begitu, sebagai anakmu, aku juga akan bersikap sebagaimana seharusnya. Saat itu, ayahnya menatap Cheolmin lalu berkata dengan nada menenangkan. Jangan khawatir, untuk saat ini, kita tidak perlu memikirkan pindah rumah. Cheolmin mengangguk pelan. Iya, ayah. Ayahnya melanjutkan. Kita sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Jadi tidak usah diungkit lagi. Ia lalu menyesap tehnya dan tersenyum tipis. Teh ini lumayan enak. Cheolmin menatap ayahnya diam-diam. Dalam hatinya ia bergumam, Ayah, bukankah memang tugas seorang anak untuk memahami apa yang dilalui orang tuanya dan bersikap sebagaimana mestinya? Itulah kesimpulan yang aku dapat. Sore harinya, Cheolmin tiba di rumah. Begitu masuk, ia mendengar suara adiknya berbicara pada ibu mereka. Ibu, cuma kali ini saja, tolong, kata Yun Ah memohon. 50.000 won saja. Aku janji akan mengembalikannya saat gajian part-time. Ibu mereka yang sedang mencuci piring menghela napas. Aduh, lalu uang yang ibu beri kemarin kemana? Kenapa kamu butuh uang lagi? Yun Ah meringis kecil. Ini awal semester baru. Aku janji kok, akan kugunakan dengan bertanggung jawab, buat seragam dan keperluan sekolah. Ibu menggeleng. Tanganku bisa putus kalau kamu terus seperti ini. Yun Ah melepaskan tangannya dari lengan ibunya sambil mendengus pelan. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ia lalu menambahkan cepat. Nanti aku kirim pesan, ya. Ibunya hanya berkata pasrah. Lihatlah dirimu itu. Dalam hati, Cheolmin bergumam, teruslah seperti itu, Yun Ah. Saat itu Yun Ah berbalik dan baru menyadari keberadaan kakaknya. Opa, kamu sudah pulang. Ibu mereka ikut menoleh. Oh, kamu baru sampai, Cheolmin. Iya, Bu, jawab Cheolmin singkat. Beberapa detik kemudian, Cheolmin menatap ibunya lagi dan berkata pelan. Bu, cuma kali ini saja, tolong. Ibu menghela napas panjang, lalu menyerahkan uang itu. Jangan sampai ada yang berikutnya. Ini, Yun Ah langsung menerimanya dengan wajah cerah.
Hehe, aku pasti segera mengembalikannya. Ibu menutup dada dengan tangannya. Ya ampun, rasanya ibu sampai susah bernapas. Yun Ah langsung memeluk ibunya dan mencium pipinya. Ibuku yang terbaik sedunia. Ibunya menggeleng sambil tersenyum lelah. Kadang-kadang kamu benar-benar membuat ibu kehilangan kata-kata. Aku berangkat dulu, kata Yun Ah ceria. Iya, jawab ibu mereka. Saat Yun Ah sedang memakai sepatu di dekat pintu, Cheolmin menghampirinya. Kamu mau pergi? Iya, jawab Yun Ah. Ada tempat yang ingin aku datangi. Kamu pulang lebih awal hari ini, ya, Opa. Cheolmin menatapnya sejenak. Yun Ah, ya, mulai sekarang, kalau kamu butuh uang, bilang saja padaku. Yun Ah menggeleng cepat. Tidak usah, Opa bekerja terlalu keras untuk uang itu. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak apa-apa, kata Cheolmin. Pokoknya, bilang saja padaku mulai sekarang. Mengerti? Yun Ah mendengus kecil. Tenang saja, Opa, aku masih punya hati nurani. Apa yang tiba-tiba kamu? Yun Ah langsung memotong. Aku pergi dulu. Oh iya, tolong bantu bersih-bersih, ya. Kamu pulang lebih awal, jangan biarkan ibu mengerjakan semuanya sendirian. Cheolmin mengangguk. Baiklah, sana pergi. Dadah. Yun Ah pun keluar rumah. Cheolmin menatap pintu yang tertutup, lalu tersenyum tipis. Dalam hatinya ia bergumam, bocah itu, iya, teruslah ceria seperti itu. Kamu pantas mendapatkannya. Saat itu, ibunya sedang membersihkan lantai dengan tangannya. Cheolmin yang melihatnya langsung menghampiri. Ibu, biar aku bantu. Ibunya menggeleng pelan. Tidak apa-apa, jangan pikirkan apa yang adikmu katakan tadi. Pergilah istirahat. Cheolmin sedikit membungkuk. Biar aku saja yang membersihkan ruang tamu. Tolong izinkan aku melakukannya. Ibunya tersenyum lembut. Tidak perlu, sungguh. Bukankah kamu harus ke lab lusa nanti? Istirahatlah, kamu pasti lelah. Saat itu, Cheolmin menatap tangan ibunya dengan saksama. Tangan ibu. Ibunya berhenti sejenak. Kenapa kamu menatap ibu seperti itu? Ada apa dengan tangan ibu? Cheolmin menggeleng. Tidak, bukan begitu. Ia lalu menggenggam tangan ibunya dengan hati-hati. Tangan ibu, apa tidak sakit? Ibunya tertawa kecil, sedikit tersipu. Astaga, kamu membuat ibu malu. Tangan ibu hanya agak kasar. Tidak apa-apa, itu wajar kalau orang semakin tua. Cheolmin menggenggam tangan itu sedikit lebih erat. Tolong, biarkan aku memegang tangan ibu sebentar. Dalam hatinya, Cheolmin bergumam, dadaku terasa sakit. Ibunya mengelus kepala Cheolmin dengan lembut. Nak, ibu sungguh baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Cheolmin menunduk sedikit. Semuanya akan jadi lebih baik, Bu. Ibunya tersenyum hangat. Untuk ibu, cukup dekat dengan anakku saja sudah lebih dari cukup. Cheolmin menghela napas pelan. Ibu, bagaimana kalau kita selesaikan bersih-bersihnya bersama? Ibunya menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Baiklah, kita selesaikan bersama. Iya, Bu. Beberapa saat kemudian, saat Cheolmin masuk ke dalam kamarnya, ia teringat ibunya yang mengelus kepalanya. Dalam hati, ia bergumam, aku tidak pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Keesokan harinya, di kantor Cheolmin, para junior sedang membersihkan ruangan kerja. Songwan, apakah Candi Boriam di Namhar benar-benar indah? Songwan tersenyum, ya, aku masih ingat rasanya melihatnya untuk pertama kali. Songmi menimpali, lumayan menakjubkan, kan? Songwan mengangguk, sangat, tapi kami hanya bisa pergi liburan karena uang yang berhasil kita kumpulkan. Songmi berkata, ya, itu benar. Hebat, bukan? Soyung menambahkan, kamu tahu, saat perjalanan pulang, aku terus memikirkan lab kita. Aku tidak sabar untuk kembali bekerja. Songwan tersenyum sambil tertawa kecil, aku juga begitu. Songmi menatap sekeliling ruangan, kita sangat beruntung bisa memiliki pekerjaan seperti ini. Soyung menatap Cheolmin yang sedang menelepon dari ruang kerjanya dan bergumam dalam hati, awalnya kita sangat takut padanya saat pertama kali bertemu, tapi sekarang, mari kita lakukan yang terbaik. Semangat. Di ruang kerjanya, Cheolmin mengangkat telepon. Ya, Prof, semuanya bekerja sangat baik, katanya. Profesor di ujung telepon menanggapi, bagus, ya. Mereka menikmati liburannya. Cheolmin tersenyum, ya, sepertinya liburan itu benar-benar mengisi ulang energi mereka. Profesor berkata, ya, lega mendengarnya. Kamu pasti gatal ingin segera bekerja. Cheolmin menjawab, baik, Pak. Permintaan seperti apa kali ini? Profesor menghela napas, mengenai itu, aku masih belum memilih permintaannya. Cheolmin bertanya, apakah ada yang terjadi, Prof? Profesor menjawab, ya, hampir tiba waktu UTS, juga tesisku, konferensi, dan seminar yang harus dihadiri. Jadi kamu tahu, jadwalku lumayan padat saat ini. Cheolmin tersenyum tipis, sepertinya Anda sangat sibuk, tapi Anda tidak perlu khawatir tentang itu, Profesor. Profesor berkata, terima kasih sudah mengerti. Aku sungguh tidak ingin kamu merasa ditinggalkan. Cheolmin menunduk sejenak, lalu berkata, sebenarnya mungkin lebih baik seperti ini. Aku pikir ini sudah saatnya aku bekerja sendiri. Profesor terdengar terkejut, hah, apa kamu bilang kamu akan menghubungi perusahaan lain sendiri? Cheolmin mengangguk, saya tidak yakin, tapi saya merasa itu belum cukup.
Profesor, saya ingin meminta Anda untuk menjadi penasihat kami. Profesor itu menjawab, berarti kamu akan mulai menjalankan perusahaan. Itu bukan hal yang harus kita bicarakan lewat telepon. Cheolmin bertanya, apakah Anda ingin saya datang ke kantor, Prof? Profesor berkata, tidak, lebih baik kita diskusikan ini di lingkungan yang tenang. Aku tahu tempat yang bagus, mari kita bertemu di sana. Cheolmin tersenyum tipis dan mengangguk, sambil bergumam dalam hati, oke, saatnya mengambil langkah berikutnya. Beberapa saat kemudian, di sebuah villa, Cheolmin bertemu profesor di sebuah ruangan privat. Profesor berkata, aku selalu merasa begitu tenang kapanpun aku datang ke sini. Aku harap tehnya akan cocok dengan seleramu. Cheolmin menjawab, Profesor, apakah pantas bagi saya untuk meminta hal itu pada Anda? Profesor tersenyum, aku hanya berpikir kamu akan segera mulai menjalankan perusahaan. Cheolmin berkata, dulu saya kira saya punya kemampuan untuk melakukannya. Tapi seiring waktu berlalu, saya sadar bahwa itu hanya sebuah ilusi. Profesor itu mengangguk, sepertinya itu karena masalah finansial. Cheolmin mengiyakan, ya, itu benar. Profesor berkata, lalu biarkan aku bertanya. Cheolmin menunduk, kalau Anda penasaran tentang lisensi, saya masih dalam proses untuk mendapatkan semuanya. Saya masih harus berusaha keras untuk itu. Profesor berkata, sejak saat kita bertemu di kantor departemen sampai sekarang, beberapa tes akan segera diadakan selama periode ini. Cheolmin mengangguk, iya, Pak. Profesor menatapnya tajam, jangan bilang, tes-tes itu, jangan bilang kalau kamu lolos kebanyakan dari tes itu, kan? Cheolmin hanya terdiam, fokus menyesap tehnya. Dalam hati, Profesor bergumam, astaga, aku sudah tahu dia itu luar biasa, tapi... Profesor berkata, aku masih berpikir kamu terburu-buru, dan kamu membutuhkan gelar master bersama dengan doktor untuk menjadi perwakilan bisnis. Cheolmin bertanya, tapi bukankah itu masalah selama memiliki kemampuan? Profesor tersenyum tipis, kamu tidak salah, tapi itu tidak mudah. Ada banyak orang di sektor ini dengan pola pikir tradisional. Cheolmin berkata, saya mengerti, tapi bukankah akan bagus menghancurkan pola pikir seperti itu? Profesor itu tersenyum lebar, astaga, kelihatannya kamu sudah membulatkan tekad. Cheolmin menatapnya serius, saya tidak akan pernah mundur, Profesor. Profesor mengangguk, karena kamu sudah membulatkan tekad, haruskah kita sekarang pindah ke topik utama? Mari mulai dengan pembicaraan tentang prosedur korporasi. Cheolmin berkata, saya bisa mengurusnya. Profesor menegur, jangan buang waktumu dengan hal yang tidak perlu, temanku. Beberapa saat kemudian, setelah berbincang panjang lebar, Profesor menatap ponselnya dan berkata, wow, sudah selarut ini. Oh ya, apakah kamu akan lanjut bekerja dengan para junior itu? Cheolmin menjawab, ya, sebenarnya kami semakin rukun sekarang. Dalam hati, Profesor bergumam, haruskah aku mengujinya sedikit? Profesor menatap Cheolmin, apa yang akan kamu lakukan kalau aku mengambil murid-murid itu? Cheolmin menatap tegas, ya, orang akan marah saat hal yang mereka sayangi direnggut dari mereka. Namun, setidaknya dalam kasus saya akan mengambil mereka kembali, berapapun biayanya. Lalu, profesornya berkata, jarang sekali kamu mengatakan hal seperti itu. Orang yang mereka sayangi, katamu, itu membuatku penasaran, apakah kamu sudah mempertimbangkan nilai saya dibandingkan dengan mereka? Cheolmin menjawab, Profesor, mungkin sedikit lebih. Dalam hati, Profesor bergumam, sedikit lebih. Hah. Lalu profesornya berkata, setidaknya kamu mempertimbangkanku untuk menjadi salah satu orangmu. Cheolmin berkata, baiklah, mari anggap begitu. Profesor bertanya lagi, dalam hal ini, apa yang akan kamu lakukan kalau aku mengkhianatimu? Cheolmin menjawab, tunggu saja. Profesor bertanya, menunggu apa? Cheolmin berkata, aku saat itu akan membuat Anda menyesali keputusan yang Anda buat lebih dari apapun. Dalam hati, Profesor bergumam, tatapan itu. Lalu Profesor pun tertawa kecil dan berkata, aku hanya mengujimu. Beberapa saat kemudian, Cheolmin keluar dari mobil Profesor di sebuah pinggir jalan. Cheolmin berkata, setelah turun, saya akan menyiapkan dokumen dan mengunjungi Anda nanti, Profesor. Profesor itu berkata dari bangku kemudi, pilihlah nama untuk perusahaanmu dan hubungi aku. Aku akan mengirimimu hadiah selamat. Dalam hati, Cheolmin bergumam, hadiah. Hah, aku mengerti. Cheolmin berkata, kartu bisnis pertamaku. Aku harap itu akan bagus. Profesor itu tersenyum, hei, menurutku, aku tidak seharusnya terkejut kamu bisa menebaknya. Aku akan mengurus dan mengirimkannya padamu. Lalu Profesor pergi. Dalam hati, Cheolmin bergumam, tolong tetaplah seperti itu, Profesor. Kalau tidak, Anda akan tahu bagaimana akibatnya. Beberapa saat kemudian, setibanya di kantor, Cheolmin melakukan diskusi pada juniornya dan berkata, itulah rencanaku. Mereka bertiga terkejut. Soyoung bertanya, Seonbae, bagaimana bisa kamu mengatakan itu begitu saja? Songwan berkata, Seonbae, memulai perusahaan. Aku mengerti, tapi kenapa? Cheolmin menepuk tangannya sekali dan berkata, dengan begitu, mulai sekarang, lab akan menghentikan semua aktivitas.
Lalu seseorang berkata, tunggu, apa? Cheolmin berkata, tidak ada yang abadi. Terima kasih atas apa yang sudah kalian lakukan. Soyung berkata, bukankah kamu bilang kalau kamu akan menggunakan lab ini sebagai kantor? Seonbae, apa kamu sungguh ingin kami pergi? Cheolmin berkata, ya, aku tidak lagi mendapat manfaat seperti dulu. Dalam hati, Cheolmin bergumam, tentu saja itu bohong. Aku sudah berbicara dengan profesor tentang hal itu. Hanya dengan melakukan ini aku tahu siapa yang benar-benar di sisiku. Cheolmin berkata lagi, lalu ini saatnya untuk kalian bergemas, jadi kita bisa menapaki jalan masing-masing. Aku masih punya hal yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Sementara itu, Soyung bergumam dalam hati, sungguh, apa ini sungguh akhirnya. Sementara itu, Cheolmin yang di meja kerjanya bergumam dalam hati, aku harus setidaknya mendapat satu kasus. Harus berbeda dari permintaan yang aku terima sejauh ini. Karena ini startup, aku tidak harus mengharapkan gaji yang besar. Setelah itu, Cheolmin menghela nafas. Ada banyak hal yang harus diurus, tapi pertama dan utama, aku harus mengamankan kontrak untuk memulai. Tapi aku tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Aku sudah melakukan hal ini berulang kali di masa lalu. Baiklah, sudah lama. Mungkin ini saatnya aku menunjukkan kemampuan asliku. Beberapa saat kemudian, Cheolmin bekerja di depan komputernya dengan sangat cepat. Tiba-tiba, Soyung datang sambil mengantarkan sebuah gelas minuman, lalu berkata, aku selalu tahu itu tidak adil saat Sunbae memarahiku, tapi aku tidak pernah protes. Ngomong-ngomong, tolong jangan memaksakan dirimu, Sunbae. 2 paket kopi dengan es yang banyak, kan? Cheolmin berkata, terima kasih, aku tidak mengira kamu masih akan di sini. Apa kamu akan pergi sekarang? Soyung menjawab, kemana aku harus pergi? Itu tidak seperti aku punya hal yang harus dikerjakan. Bisakah aku bertanya, bisakah kamu mengajariku? Cheolmin berkata, berdasarkan apa kamu bisa tahan atau tidak, jadi pikirkan dulu sebelum membuat keputusan. Soyung berkata, bagaimana kalau aku bilang aku ingin tinggal? Cheolmin menjawab, kau sudah dewasa, kau bisa membuat keputusan sendiri. Sementara itu, Song Mi dan Song Wan yang bersembunyi di balik pintu mengintip ke arah ruangan itu. Lalu, Soyung berbisik kepada mereka, menjauhlah, dia bisa melihat kalian. Tiba-tiba, Cheolmin berkata, hei, kalian bertiga, dengarkan aku. Dibandingkan sebelumnya, apa yang aku lakukan akan ada di level yang sangat berbeda. Kalian tidak akan betah kalau kalian tidak melakukan yang terbaik. Kalian bisa memikirkannya di rumah, karena kalian belum sadar aku sibuk saat ini. Mereka dengan sedikit ketakutan berkata, baiklah, kami akan pergi sekarang. Sementara itu, Cheolmin bergumam dalam hati, akhirnya aku bisa bekerja dengan tenang. Anak-anak nakal itu, sambil menatap kursi kerja mereka yang kosong, Cheolmin kembali bergumam, aku yakin mereka bisa membuat keputusan yang benar dengan sendirinya. Sekarang, ayo kembali bekerja. Malam itu, Cheolmin bekerja hingga pagi. Meski kelelahan mulai terasa, ia tetap membaca dokumen-dokumen satu persatu dengan saksama. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka. Tempat kacau apa ini? Kata Kang Jo sambil menatap sekeliling. Serius, apa ruangan sebesar ini terlalu berat buat kamu bersihkan sendiri? Cheolmin menoleh. Kau di sini? Kang Jo mendengus. Iya, dan kau kelihatan seperti orang yang baru saja digilas truk. Kenapa kamu tidak membacanya lewat monitor saja? Masih pakai cara kuno begini? Aku sedang menenangkan mataku, jawab Cheolmin santai. Ngomong-ngomong, aku senang kau datang. Bisa tolong antar dokumen ini untukku? Kang Jo tidak langsung mengambilnya. Ia menatap Cheolmin dengan tajam. Sebelum itu, biar aku tanya. Kenapa kamu tiba-tiba memaksakan diri seperti ini? Tidak apa-apa, kata Cheolmin. Aku hanya perlu mendirikan perusahaan dan mendapatkan kontrak. Kang Jo tiba-tiba menarik pergelangan tangan Cheolmin. Ya sudah, cukup omong kosongnya. Jawaban yang sebenarnya, ada sesuatu yang terjadi, kan? Kamu pikir kamu bisa membodohiku? Cheolmin menarik kembali tangannya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku sudah bermain cukup lama. Sekarang waktunya serius. Kang Jo menatapnya lebih dalam. Cheolmin, aku tanya baik-baik. Ada masalah di rumah? Cheolmin terdiam sejenak, lalu menjawab, ya, maksudku, kita semua punya tanggung jawab. Nah, itu dia, kata Kang Jo pelan. Kamu mengelak lagi. Cheolmin mengambil sebuah map dan menyerahkannya. Folder ini berisi dokumen penting. Tolong serahkan ke pengacara yang direkomendasikan Prof. Wang. Kang Jo menghela napas panjang. Permisi, CEO masa depan Kim Cheolmin. Apa Anda tidak bisa setidaknya memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Ia menatap Cheolmin dengan senyum miring. Lagi pula, aku ini pegawai pertamamu. Cheolmin mengerutkan kening. Pegawai pertama, apa yang kau bicarakan? Kang Jo menyilangkan tangan sambil menatap Cheolmin. Aku baru saja selesai bicara dengan profesor. Kau kira jadi CEO itu semudah itu? Ya. Bahkan ketika kau tidak punya satupun orang yang bekerja denganmu. Ia mendengus. Aku pegawai pertamamu sekarang. Hah, sialan, orang ini bahkan tidak tahu caranya menyindir soal gaji.
Serius, bajingan ini mau melakukannya sendirian di luar sistem. Ia mengangkat bahu. Terserah, itu tetap tidak mengubah fakta, aku pegawai pertamamu. Cheolmin menatapnya datar, padahal aku tidak pernah merekrut siapapun. Hei, potong Kang Jo cepat. Aku sudah dapat dukungan profesor. Kau tidak bisa bilang tidak. Cheolmin terdiam sejenak, lalu bertanya, kenapa kau melakukan sejauh ini untukku? Kang Jo langsung terlihat kesal. Mana mungkin aku melakukan ini cuma untukmu. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Maksudmu, aku juga harus hidup, jawab Kang Jo. Dengan latar belakang 10 tahun hanya melakukan tolak peluru, menurutmu kemana lagi aku bisa pergi? Cheolmin menghela napas pelan. Aku tidak bisa menjamin perusahaan ini akan berjalan lancar. Kenapa? Kang Jo mengangkat alis. Bukankah kau sendiri yang akan menjalankannya? Ia terdiam sesaat, lalu menggerutu. Ngomong-ngomong, apa tadi yang ingin aku katakan? Ya, benar, aku juga berpacu dengan waktu, sama sepertimu. Kita ini sama-sama orang putus asa. Ia menatap Cheolmin lurus. Kenapa kau diam saja? Atau, apa kau tidak suka aku jadi pegawaimu? Cheolmin mengangguk pelan. Kontrak kerjamu akan ditulis setelah penggabungan selesai. Hei, Kang Jo terkekeh. Harusnya bilang dari awal. Sekarang, ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Aku tidak perlu menjelaskan detailnya, jawab Cheolmin. Tapi kenapa kau begitu penasaran? Kenapa? Kang Jo tersenyum tipis. Karena kita teman. Cheolmin mengerutkan kening. Kami punya masalah pembayaran sewa. Apa itu alasan yang cukup? Kang Jo mengangguk ringan. Cukup. Ia mengambil map di meja. Kalau begitu, aku yang antar dokumen-dokumen ini. Ini mendesak, kan? Hanya pengantaran, kata Cheolmin. Sederhana. Baik, jawab Kang Jo sambil berjalan ke pintu. Aku akan mengurusnya. Tapi dengar ya, bocah nakal, kau harus memperlakukan temanmu dengan lebih baik. Ia berhenti sejenak. Aku melakukan ini karena aku percaya padamu. Cheolmin menatapnya. Kenapa kau percaya padaku? Kang Jo tertawa kecil. Ada alasan untuk tidak percaya. Kau memperlakukanku dengan jujur, bajingan. Dan karena kita teman. Dalam hati, Cheolmin bergumam, karena kita teman, apa itu benar-benar cukup untuk mempercayai seseorang? Tidak, jangan bilang. Tiba-tiba Kang Jo berbalik. Tidak, jangan bilang kau berpikir akan membuangku seperti sampah nanti. Aku bahkan belum mengatakan apapun, balas Cheolmin. Aku tidak percaya kau akan melakukan hal seperti itu pada teman terbaikmu, kata Kang Jo santai. Cheolmin mendesah. Hais, aku hampir menangis. Coba saja, jawab Kang Jo cepat. Aku tantang kau. Dalam hati Cheolmin bergumam, serius, anak ini. Lalu ia berkata pelan, hei, Choi Kang Jo. Tak peduli apa yang kau lakukan padaku, aku akan memaafkanmu maksimal 3 kali juga. Kang Jo berhenti. Apa? Tidak usah dipikirkan, kata Cheolmin sambil melambaikan tangan. Ngomong-ngomong, apa kau akan terus berdiri di situ sepanjang hari atau? Iya, maaf, potong Kang Jo. Kau lama sekali, bajingan. Ia pun pergi keluar ruangan. Cheolmin bersandar ke kursinya dan menghela napas panjang. Akhirnya tenang. Ia tersenyum tipis. Memiliki teman seperti dia, sepertinya tidak seburuk itu. Keesokan paginya, Soyung dan teman-temannya datang ke kantor. Selamat pagi. Langkah mereka terhenti begitu pintu terbuka. Apa yang terjadi dengan kantor kita? Songmi langsung menutup hidungnya. Bau apa ini? Di dekat meja kerja Cheolmin, bekas-bekas makanan berserakan. Gelas kopi kosong dan kertas-kertas tercampur tak beraturan. Cepat buka jendelanya, kata Songmi. Soyung menyipitkan mata, menatap ke arah meja. Wow, siapa orang itu? Ia menoleh ke teman-temannya. Sejak kapan Sunbae kita digantikan oleh omong asing? Cheolmin tampak berantakan, rambut acak-acakan, wajah pucat, mata cekung. Soyung melipat tangan. Jadi ini alasannya kamu menyuruh kami pergi? Cheolmin menghela napas pelan. Aku pikir, ada hal lain yang seharusnya kalian katakan sekarang. Kami kecewa padamu, Sunbae, kata Soyung tegas. Cheolmin menatap mereka. Apa kalian mendengar sesuatu? Bagaimana mungkin tidak? Soyung membalas. Kami bertanya kemana-mana, tapi Kang Jo Opa dan Profesor sama sekali tidak mau bicara. Cheolmin terdiam. Songmi ikut angkat suara. Apa kamu tahu berapa banyak waktu yang kami habiskan hanya untuk mencari tahu kenapa kamu mengusir kami? Songwan menambahkan, suaranya lebih pelan. Kami benar-benar khawatir, dan takut kalau kami sudah melakukan kesalahan. Soyung menarik napas. Akhirnya kami bertanya pada Yongseok Opa. Apa kamu tahu apa yang dia bilang? Ia menatap Cheolmin lurus-lurus. Katanya kamu memang selalu seperti ini. Selalu mencoba memikul semuanya sendiri setiap kali ada masalah. Ia melanjutkan, dan setelah kelas kemarin, kami tidak sengaja mendengar percakapanmu dengan Profesor dan Kang Jo Opa. Mereka membicarakan tentang kamu, tentang masa sulit yang sedang kamu hadapi. Songmi mengepalkan tangan. Kenapa kamu melakukan ini pada kami? Kenapa kamu mengusir kami begitu saja? Songwan ikut bertanya. Apa kamu tidak mempercayai kami? Suara mereka saling bertumpuk. Cheolmin tetap diam. Sunbae, kata Soyung lagi, lebih pelan tapi tajam.
tolong katakan sesuatu, kenapa kamu tidak bicara sama sekali? Cheolmin akhirnya membuka mulut. Jadi, apakah kalian sudah membuat keputusan? Apa? Songwan tertegun. Itu saja yang kamu pikirkan. Soyung membelalak. Apa kamu sama sekali tidak merasakan apa-apa? Aku tidak mengerti, jawab Cheolmin jujur. Maksudku, apa kalian ingin terus bekerja denganku? Soyung terdiam sejenak. Setelah semua yang kami lalui bersama, bukankah wajar kalau kami ingin tetap di sini? Wajar, Cheolmin mengulang. Bagaimana aku bisa tahu? Itu, Songwan ragu. Setidaknya, potong Soyung, jangan membuat keputusan sepihak lagi. Itulah kenapa aku memberi kalian waktu untuk berpikir, balas Cheolmin. Soyung mengangguk kecil. Dan kami sudah memutuskan. Kami ingin lanjut bekerja denganmu. Kami serius. Tatapan Cheolmin mengeras. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang semuanya akan jauh lebih sulit. Kalian tidak akan mendapat fasilitas atau keuntungan seperti sebelumnya. Ia menatap mereka satu persatu. Dengan kondisi seperti itu, apakah kalian masih ingin melanjutkan? Soyung menjawab tanpa ragu. Aku hanya ingin bekerja denganmu, Sunbae. Songmi menghela napas. Sebelum itu, aku akan membersihkan tempat ini dulu. Songwan menutup hidungnya lagi sambil berkata, dan kamu, Sunbae, tolong mandi. Kamu benar-benar butuh istirahat, dan aroma yang lebih manusiawi. Cheolmin berdiri. Aku pergi sebentar. Kenapa? Tanya Songwan. Aku akan kembali setelah mandi. Saat berjalan melewati mereka, Cheolmin menoleh sekilas. Oh ya, sepertinya kalian sekarang direkrut sebagai pekerja magang. Apa? Mereka bertiga serempak terkejut. Hanya itu, protes Songmi. Bukankah kamu sudah bicara dengan profesor? Tidakkah kamu memikirkan perasaan kami? Tambah Soyung. Ini tidak adil, keluh Songwan. Soyung menunjuk punggung Cheolmin. Tunggu saja, Sunbae. Kami akan membalasmu untuk ini. Di luar ruangan, Cheolmin tersenyum tipis sambil bergumam dalam hati. Mereka benar-benar menyimpan dendam, ya. Kedengarannya seperti diriku sendiri. Kenapa setiap kali aku mencoba menjaga jarak, mereka selalu menolak membiarkanku sendirian? Beberapa hari kemudian di kantor, profesor berdiri di dekat pintu masuk sambil menatap keluar jendela. Ia mengulang pelan, seolah memastikan. Manajemen konsultasi, manajemen konsultasi. Ia terkekeh kecil. Hah, jadi kamu akan memakai nama belakang kita? Cheolmin mengangguk. Iya, Pak. Selain mendaftarkan Anda sebagai penasihat bisnis kami, lab ini juga akan diubah menjadi kantor. Anda sudah berinvestasi cukup banyak, Profesor. Dalam hati Cheolmin bergumam. Dengan nama Profesor, perusahaan ini pasti akan langsung dikenal hingga Asosiasi Manajemen Korea. Itu jelas menguntungkan. Lalu pikirannya melayang. Haruskah aku memberitahu keluargaku? Aku tidak yakin mereka bisa menerimanya kalau aku, yang belum menjadi siapa-siapa, tiba-tiba bilang aku mendirikan perusahaan sendiri. Mungkin lebih baik menunggu sampai semuanya stabil. Tidak apa-apa memberitahu mereka nanti, saat kami sudah pindah ke kantor yang lebih layak. Pada malam harinya, di sebuah tempat yang sempit namun ramai, Cheolmin berkumpul dengan teman-temannya. Yongso membuka suara lebih dulu. Gila, aku masih nggak percaya Cheolmin benar-benar mendirikan perusahaan. Ia tertawa kecil. Kang Jo bilang aku nggak perlu kaget, tapi ya tetap aja susah. Kang Jo mendengus kesal. Kenapa semua orang menatapku begitu? Dan kenapa kita harus ngumpul di sini, di kamarku? Ruangan mendadak hening. Beonjeo menyeringai. Bagaimana kalau kita juga bikin perusahaan sendiri? Pasti bikin Cheolmin pusing. Tak satu pun menanggapi Kang Jo. Dalam hati Kang Jo mengumpat. Sialan, apa mereka bahkan sadar aku ada di sini? Cheolmin akhirnya angkat bicara, suaranya tenang. Tempat ini memang sempit, tapi setidaknya kita bisa bersenang-senang di sini. Baiklah, kata Kang Jo pasrah. Yongso tersenyum. Sempit, tapi justru itu pesonanya. Awas kau, Yongso, balas Kang Jo. Songmi ikut menimpali santai. Tidak apa-apa, nanti semua orang juga bisa pakai tempat ini, kan? Kang Jo menoleh dengan ekspresi tidak percaya. Wow, bahkan kamu juga begitu, Songmi. Gang Jo, panggil Cheolmin. Apa? Jawabnya ketus. Cheolmin tersenyum tipis. Kalau mau menyeringai, jangan terlalu dekat. Kau ini bocah besar. Kalau begitu, gerutu Kang Jo, harusnya kita ngumpul di kantor saja. Tahan dulu, jawab Cheolmin. Kalau nanti kau pindah, pilih tempat yang lebih besar. Ah, bocah-bocah ini, Kang Jo menghela napas panjang. Cheolmin lalu menyerahkan segelas air padanya. Nih. Saat itu Cheolmin menggerakkan pergelangan tangannya pelan. Kalau terus begini, tanganku bisa copot. Kang Jo langsung meraih gelas air itu dan meneguknya. Sial, ya sudahlah. Beginilah caranya temanku minum. Ia menepuk meja ringan. Ayo, minum. Aku baru saja minum juga. Sekarang kepalaku malah penuh pikiran. Itu semangat, sahut yang lain sambil tertawa. Dalam hati Cheolmin bergumam. Wine dan keju, ya. Secara pribadi, aku lebih memilih kimchi rebus dengan sebotol soju. Beberapa hari kemudian, Cheolmin duduk di meja kerjanya. Waktu berlalu begitu cepat, tanpa terasa. Aku tidak mengganggu siapapun, dan tidak ada yang menggangguku. Dalam benaknya, pikirannya berputar tenang namun berat. Mendirikan perusahaan adalah langkah penting.
Tapi perusahaan baru tidak akan langsung mendapat klien. Belum lagi, masa sewa rumah kami hampir habis. Aku sudah mencoba bicara dengan ayah beberapa kali. Ayah selalu berkata, jangan khawatir soal apartemen. Kita bisa membayarnya. Ia selalu mengatakannya dengan nada yang sama, tapi Cheolmin bisa melihatnya dari wajah ayahnya. Semuanya tidak berjalan sebaik itu. Tapi bagiku, itu berbeda. Aku sudah menyiapkan semuanya. Ini saatnya bereaksi. Cheolmin berdiri sedikit dari kursinya dan berkata tegas. Mulai sekarang, kita selesaikan semua surat. Iya, Sunbae, jawab mereka bertiga serempak. Tak lama kemudian, satu persatu email dikirim ke alamat yang telah ditentukan. Dalam hati Cheolmin kembali bergumam. Pertarungan baru saja dimulai. Mulai sekarang, aku akan sangat sibuk. Keesokan harinya, Cheolmin duduk berhadapan dengan Kang Jo di sebuah meja. Ia menatap ponselnya lama, lalu berbisik pelan. Tidak ada email baru, kenapa? Ia mengerutkan kening. Tidak mungkin. Kang Jo menoleh. Ada apa? Terjadi sesuatu. Cheolmin tetap menatap layar tanpa menjawab. Kang Jo melanjutkan, bukankah kamu mengirim email ke 50 perusahaan? Cheolmin mengangguk, dan semuanya perusahaan menengah. Aku memilihnya dengan sangat hati-hati. Kau juga tidak sekadar memperkenalkan perusahaanmu, kan? Tanya Kang Jo. Iya, jawab Cheolmin. Aku juga menuliskan masalah utama yang mereka hadapi, sekaligus solusi yang bisa kami tawarkan, di setiap email. Kang Jo terdiam sejenak. Apa? Untuk 50 perusahaan, dalam waktu sesingkat itu? Itu gila. Cheolmin tersenyum tipis, pahit. Dan justru itu yang membuatku heran. Belum satu pun dari mereka merespons. Kang Jo bersandar ke kursinya. Mereka akan menghubungimu. Tidak, mereka pasti akan menghubungimu. Ia menatap Cheolmin serius. Coba pikirkan berapa banyak usaha yang sudah kamu curahkan. Sudah berapa lama sejak email-email itu dikirim? Cheolmin menjawab pelan. 28 jam, 13 menit. Kang Jo mendecak pelan. 28 jam itu masih di ujung lidah. Dalam hati Cheolmin bergumam. Aku tidak tahu apa yang salah. Strukturnya terbalik, tapi aku menganggapnya sebagai pendekatan langsung lewat email. Dari posisi kami, itu seharusnya jadi cara paling efektif dengan peluang hasil terbaik. Bahkan solusinya seharusnya cukup untuk memancing reaksi. Tapi mereka masih belum menggigit. Apa yang salah? Saat itu Kang Jo menoleh dan berteriak. Oi, Yongso, Geonjo, sini. Tak lama kemudian, Yongso dan Geonjo duduk di samping mereka. Yongso mengeluh. Ah, kenapa kita malah ngumpul di sini pas panas begini? Aku jadi makin stres. Geonjo melirik langit. Mungkin nanti hujan. Ia lalu menoleh ke Cheolmin. Ngomong-ngomong, kenapa wajah Cheolmin seperti itu? Kang Jo menjawab cepat. Ada sesuatu. Jangan tanya. Dia lagi bad mood. Yongso mengangkat alis. Hei, kau mau kemana? Kang Jo berdiri. Kalian mau kopi? Mereka mengangguk serempak. Setelah Kang Jo pergi, Yongso menoleh ke Cheolmin. Hei, Cheolmin, ada orang di rumah, tahu? Kau tahu kami kesini cuma mau lihat kabarmu, kan? Geonjo menimpali. Ya, hentikan. Yongso menyeringai. Geonjo, bukannya kau jadi agak terlalu lembut ke dia akhir-akhir ini? Dalam hati Yongso bergumam. Ah, sepertinya aku tahu kenapa dia seperti ini. Geonjo menghela napas, lalu mengeluarkan sebuah amplop dan menyodorkannya. Cheolmin, ini, tidak banyak, tapi ambillah. Cheolmin menatap amplop itu. Apa ini? Geonjo menggaruk tengkuknya. Ah, kau tahu, cuma mengembalikan semampuku. Aku tahu apa yang kau rasakan. Kau pasti khawatir soal biaya sewa. Cheolmin langsung mendorong amplop itu kembali. Singkirkan itu, ini bukan tentang itu. Geonjo terkejut. Kenapa? Bukankah, aku minta maaf aku cuma bisa mengembalikan sedikit. Sisanya akan aku carikan nanti. Cheolmin mendorong amplop itu lebih tegas, menatapnya tajam. Park Geonjo, suaranya rendah, tapi berat. Bukankah kita teman? Lalu Geonjo berkata, bisakah kamu memastikan kalau masalahmu itu adalah hal lain? Cheolmin berkata singkat, ambil lagi. Geonjo mengambil kembali amplop itu. Baiklah, saat itu, Kang Jo yang baru saja kembali berkata, hah, ada apa? Ada yang terjadi saat aku tidak ada. Sambil menatap cuaca di luar, Kang Jo menambahkan, kelihatannya bahkan cuaca tidak berpihak pada kita. Beberapa saat kemudian, setelah mereka meminum kopi, Yongso berkata, ya, santai saja, tidak usah tegang seperti ini saat kita bersama. Ia berdiri tiba-tiba, biar aku tunjukkan apa yang bisa aku lakukan di kelas taekwondo. Anak-anak, saat hal seperti ini terjadi, teman-teman kecilku, katanya serius. Di jalan yang mana seharusnya kalian lalui bersama teman kalian? Semua orang terdiam kebingungan. Yongso kembali duduk dan mengumpat pelan. Ah, sial. Saat itu Geonjo berkata, Cheolmin, maaf karena salah paham. Cheolmin menjawab tenang. Geonjo, bukankah kita sudah menyelesaikan semuanya saat liburan? Kita sudah sepakat, jadi mari jangan membicarakan hal itu lagi. Kang Jo ikut bicara, masalahnya memang agak rumit. Singkatnya, semuanya tidak berjalan baik di perusahaan saat ini. Yongso mengangguk. Oh, jadi itu alasan kenapa kau bertingkah seperti itu.
Geonjo bertanya cemas. Jangan bilang ada sesuatu terjadi pada Profesor. Kang Jo menggeleng. Bukan itu, bukan, tanya Geonjo lagi. Sama sekali tidak, jawab Kang Jo. Kalian kira itu masuk akal? Seperti San Hee-wong melakukan balet, atau seperti Yongso melakukan balet? Dalam hati Cheolmin bergumam sambil membayangkan. Itu cukup masuk akal. Geonjo menunduk. Maaf karena bereaksi berlebihan. Cheolmin berkata, tidak apa, aku akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Dalam hati Cheolmin bergumam, kebiasaan lama memang sulit dihilangkan. Sejak memulai perusahaan, tanpa sadar aku mulai bertingkah seperti Han Yong. Saat itu Cheolmin berkata pelan, berpikir kalau orang sepertiku harus khawatir soal uang. Tiba-tiba Kang Jo yang sedang minum kopi dengan sedotan terbatuk. Cheolmin, kau memang selalu saja khawatir soal uang, katanya. Cheolmin menghela napas. Yah, aku bahkan tidak percaya aku pernah berinvestasi beberapa triliun won dalam satu hari. Dalam hati Kang Jo bergumam, dia mulai lagi dengan imajinasinya. Dalam hati Cheolmin sendiri bergumam, mengingat password akan sangat membantu sekarang. Angka pertama 30 bahan alami, merevitalisasi kulit Anda setiap hari. Sial, gumamnya lagi, kenapa itu malah mengingatkanku pada iklan kemarin. Tiba-tiba Yongso menunjuk ke arah jalan. Lihat, guys. Apa? Yang lain menoleh. Nenek di sebelah sana. Di sisi jalan, seorang nenek terlihat menarik gerobak penuh kardus. Di cuaca sepanas ini, masih harus menarik gerobak seberat itu. Dalam hati Cheolmin bergumam, orang asing. Hei, ayo bantu, seru Yongso sambil berdiri. Yongso, tunggu aku, teriak Geonjo. Nenek, tunggu sebentar, kami mau membantu, kata Yongso sambil berlari. Sementara itu, Kang Jo menoleh ke Cheolmin yang masih duduk. Cheolmin, kau ikut atau tidak? Kemana? Tanya Cheolmin. Apa maksudmu kemana? Kang Jo terkejut. Kau tidak lihat, gerobak itu berat dan jalannya curam. Cheolmin menjawab datar. Aku melihatnya. Kang Jo membelalak. Dan kau hanya duduk diam. Kenapa aku harus membantu orang asing? Jawab Cheolmin. Itu hanya membuang energi. Kang Jo terdiam. Apa-apaan? Dalam hatinya ia bergumam. Ada yang salah dengannya. Sementara itu, Yongso sudah menghampiri nenek itu. Nenek, biar kami yang menarik gerobaknya. Tak apa, jawab sang nenek. Jangan khawatirkan aku. Sungguh, ini berat, kata Yongso. Tolong biarkan kami membantu. Geonjo mendorong dari belakang. Kami ahli soal ini, serahkan saja. Itu benar, tambah Yongso. Nenek sudah banyak berkeringat, istirahatlah sebentar. Mereka pun mendorong bersama. Wah, aku tidak menyangka seberat ini, kata Geonjo. Yongso menoleh ke nenek. Nenek, bagaimana caramu menarik ini sendirian dari tadi? Pasti sangat melelahkan. Sementara itu Cheolmin, masih duduk, bertanya pada Kang Jo. Kau kenal nenek itu? Kang Jo menghela napas panjang. Tidak. Lalu, tanya Cheolmin. Serius? Kang Jo menatapnya tajam. Di usianya, dia masih bekerja seharian hanya untuk mendapat sedikit uang. Jadi apa anehnya kalau kita membantunya? Saat itu, Cheolmin terdiam, kebingungan dengan pikirannya sendiri. Kang Jo menatapnya tajam. Hei, kembalilah ke akal sehatmu, Cheolmin. Kim Cheolmin, kau sungguh tidak bisa dipercaya. Cheolmin tidak langsung menjawab. Sementara itu, dari kejauhan, Yongso berteriak dengan nada kesal. Oi, Kim Cheolmin, Choi Kang Jo, apa yang kalian lakukan di sana? Ia mengusap keringat di dahinya lalu melanjutkan. Terutama kalian jelas lebih kuat daripada kami. Cepat kemari. Yongso menatap mereka dengan tajam. Jangan buat aku yang harus menyeret kalian ke sini.